Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K paruh waktu ya. Jadi hari ini kita akan coba bahas berkaitan dengan mekanisme pengusulan kebutuhan P3K paruh waktu. Jadi hal ini sudah disampaikan atau sudah dipresentasikan pada saat sosialisasi pengadaan P3K paruh waktu oleh BKN dan juga Kementerian Pan-RB ya. Kemarin pada tanggal 28 Juli 2025. Kemudian saya juga sudah mengupload filenya di YouTube saya ya, di bagian postingan. Teman-teman bisa mengeceknya dan bisa mendownload filenya sendiri. Dan kali ini kita akan coba bahas, kita akan coba jelaskan terkait dengan mekanisme pengusulan kebutuhan P3K paruh waktu. Jadi intinya dari mulai data yang masuk dalam SIASN ya, honorer yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu, kemudian instansi mengusulkan honorer-honorernya untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu kepada Kementerian Pan-RB, Kementerian Pan-RB menetapkan kebutuhan, kemudian honorer baru bisa mengisi DRH P3K paruh waktu, dan terakhir penetapan NI P3K paruh waktu. Setidaknya secara singkatnya seperti itu ya, tetapi untuk lebih lengkapnya berikut ini penjelasan terkait dengan mekanisme pengusulan kebutuhan P3K paruh waktu. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah file yang digunakan ya oleh BKN pada saat pemberian arahan atau sosialisasi terkait dengan pengadaan P3K kemarin ya, P3K paruh waktu kemarin pada tanggal 28 Juli 2025. Ini file yang dipresentasikan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN ya, berkaitan dengan mekanisme pengusulan kebutuhan P3K paruh waktu. File ini juga sudah saya upload atau saya taruh di YouTube saya, di postingan gitu ya. Teman-teman bisa mendownloadnya melalui link yang ada di YouTube saya ini. Kita coba bahas ya berkaitan dengan mekanisme pengusulan kebutuhan P3K paruh waktu ya. Ini ya, langsung saja di slide ke-7, mekanisme pengusulan kebutuhan P3K paruh waktu. Dari yang pertama, dilihat dari data tenaga non ASN-nya ya. SIASN perencanaan kebutuhan menampilkan data tenaga non ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi tahun anggaran 2024 namun belum mendapatkan informasi dengan kriteria sebagai berikut. 1. Non ASN terdata database PKN terdiri dari R1 pendataan, R2 pendataan, R3, R3B dan R3T. Kemudian yang kedua, dan non ASN tidak terdata terdiri dari R1 non pendataan, R2 non pendataan, dan R4. Kemudian yang terakhir, peserta P3K jabatan fungsional guru lulusan PPG atau R5. Jadi ada 3 kriteria ya, dari mulai non ASN masuk database PKN atau terdata database PKN, kemudian non ASN tidak terdata, dan peserta P3K jabatan fungsional guru lulusan PPG. Jadi ini juga kemungkinan nantinya akan dijadikan sebagai urutan prioritas gitu ya, jika pemerintah daerah atau masing-masing instansi belum mau mengusulkan honorernya untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi prioritasnya adalah ini. Jadi yang pertama adalah yang masuk dalam database PKN telah mengikuti seleksi CASN formasi tahun 2024 dan seterusnya. Tetapi semoga harapannya seluruh honorer yang memenuhi syarat dalam arti telah mengikuti seleksi P3K formasi tahun 2024 gitu ya. Harapannya semuanya bisa diusulkan menjadi P3K paruh waktu oleh masing-masing instansi. Kemudian yang kedua, pemetaan kebutuhan P3K paruh waktu. Instansi pemerintah melakukan pemetaan kebutuhan P3K paruh waktu pada SIASN perencanaan kebutuhan, nama non ASN, jabatan, kualifikasi pendidikan, unit penempatan. Jika ada non ASN yang tidak diusulkan ke dalam kebutuhan P3K paruh waktu, instansi wajib memilih alasannya. Instansi wajib melampirkan SPTJM P3K dengan TTE BSRE, tanda tangan elektronik bersertifikat elektronik mungkin ya artinya kepanjangannya. Jadi ada usulan
atau pemetaan dulu ya dari masing-masing instansi terkait dengan kebutuhan P3K paruh waktunya. Lah, semoga di sini seluruh honorer yang memenuhi syarat bisa diusulkan semuanya menjadi P3K paruh waktu. Kemudian penetapan kebutuhan P3K paruh waktu. Baru nanti jika sudah ada usulan dari masing-masing instansi, ada pemetaan kebutuhan P3K paruh waktu oleh Kementerian Pan-RB ya. Kementerian Pan-RB menetapkan alokasi kebutuhan P3K paruh waktu bagi setiap instansi yang memuat data, jabatan, kualifikasi pendidikan, unit penempatan, jumlah kebutuhan. Barulah nanti pengisian DRH P3K paruh waktu. Jika sudah ditetapkan kebutuhannya oleh Kementerian Pan-RB, baru nantinya para honorer yang memang diusulkan oleh masing-masing instansi, kemudian ditetapkan kebutuhannya oleh Kementerian Pan-RB, baru bisa mengisi daftar riwayat hidup P3K paruh waktu. Panselnas melakukan pengolahan hasil seleksi kebutuhan P3K paruh waktu, instansi pemerintah melakukan pengumuman hasil P3K paruh waktu, kemudian tenaga non-ASN melakukan pengisian DRH pada akun SSCASN masing-masing pelamar. Kemudian selanjutnya penetapan NI P3K paruh waktu. Instansi pemerintah mengusulkan NI P3K paruh waktu ke BKN, BKN menetapkan Pertek NIP P3K paruh waktu, PPK menetapkan SK dan mengangkat P3K paruh waktu dengan perjanjian kerja selama 1 tahun. Jadi itulah urutan atau mekanisme pengusulan kebutuhan P3K paruh waktu ya. Jadi dilihat dulu data tenaga non ASN yang masuk SI ASN dan memenuhi syarat ya. Kemudian diprioritaskan dari mulai honorer yang masuk database BKN dan telah mengikuti seleksi CASN. Kemudian honorer yang tidak masuk dalam database BKN tetapi telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K formasi tahun 2024. Kemudian P3K jabatan fungsional guru ya, atau peserta P3K fungsional jabatan fungsional guru tahun anggaran 2024 dengan kode R5. Kemudian barulah nanti dilakukan pemetaan oleh masing-masing instansi, diusulkan kepada Kementerian Pan-RB, Kementerian Pan-RB menetapkan kebutuhannya, barulah nanti masing-masing honorer yang masuk dalam kebutuhan P3K paruh waktu tersebut bisa mengisi daftar riwayat hidup, baru terakhir ditetapkan nomor induk P3K paruh waktu. Jadi itulah urutan-urutan atau mekanisme pengusulan kebutuhan P3K paruh waktu nantinya. Dan yang masih jadi pertanyaan, ini di sini ada kata-kata jika ada non ASN yang tidak diusulkan ke dalam kebutuhan P3K paruh waktu, instansi wajib memilih alasannya. Jika nantinya ada honorer yang sebenarnya sudah memenuhi syarat tetapi tidak diusulkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu, nasibnya seperti apa gitu ya. Karena batas waktu terakhir ada honorer adalah di tanggal 31 Desember 2025. Apakah nantinya akan di PHK atau seperti apa? Kita tunggu informasi selanjutnya. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.